Bapak Ibu jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Senang sekali bisa menyapa Bapak Ibu semua yang ada di rumah. Tidak terasa kita sudah masuk di minggu pertama di bulan ini. Biarlah kiranya di minggu pertama ini anugerah Allah, kasih Allah, rencana Allah kita rasakan dalam kehidupan pribadi kita, pekerjaan kita, bahkan di dalam kehidupan keluarga kita. Hari ini kita akan dilayani oleh Gembala Sidang GBI River of Life, Pastor Junedi Salim. Biarlah kiranya melalui pemberitaan firman Tuhan yang akan disampaikan boleh membawa kita kepada pengenalan akan Yesus Kristus, dan tentunya akan membawa kita ke dalam kedewasaan rohani, sehingga melalui kedewasaan rohani itu boleh membawa kita berjalan bersama dengan rancangan dan rencana Tuhan. Selamat hari Minggu, selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara, kami juga menginformasikan kepada saudara setiap hari Selasa pukul 19.30 GBI River of Life selalu mengadakan pertemuan Bible Talk yang akan memberkati setiap jemaat Tuhan, membangun iman jemaat Tuhan. Kami tunggu kehadiran saudara. Tuhan Yesus memberkati. Kami juga menginformasikan kepada Bapak Ibu dan saudara-saudari jemaat GBI River of Life yang ingin dan rindu memberikan persembahan dan perpuluhan, bisa langsung mentransfer ke rekening BCA atas nama GBI River of Life dengan nomor 757 123 4568. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi, selamat berjumpa kembali di dalam ibadah raya kita hari Minggu pagi ini bersama GBI River of Life. Mari kita bangkit berdiri, kita akan memulai ibadah kita dengan doa. Bapa kami di dalam surga, dimuliakanlah nama-Mu. Kami bersyukur dan berterima kasih Bapa, karena hari ini Engkau adakan. Kami yakin dan percaya Bapa, bahwa kami masih bisa bangun pagi ini Bapa, bahwa kami masih bisa berdiri dan mengikuti ibadah pagi ini Bapa, bukanlah karena kuat kuasa gagah kami Bapa. Kami tahu Bapa, ini semua adalah berkat kasih karunia-Mu yang tidak henti di dalam hidup kami Bapa. Meskipun kadang kami lalai Bapa, meskipun kadang kami menjauh dari-Mu Bapa, tetapi kasih-Mu selalu ada Bapa. Bapa kami yang baik, pagi ini kami menyerahkan hidup saudara-saudara kami, kawan-kawan kami, sahabat-sahabat kami Bapa, yang mungkin sampai hari ini masih enggan beribadah secara online Bapa. Engkau yang tahu kerinduan hati mereka Bapa, Engkau yang tahu kebutuhan mereka Bapa. Jamah mereka Bapa, panggil mereka satu persatu Bapa, agar haus mereka dapat dipuaskan Bapa, agar dahaga mereka dapat dipuaskan. Kami menyerahkan ibadah pagi ini Bapa, dari awal, pertengahan hingga akhirnya Bapa, hanya di dalam nama-Mu yang penuh kuasa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kami datang ya
saat badai hidup menerpaku. Yes, Lord. Janjimu di dalamku. Amin. Pulihkan jiwaku, Engkaulah perisaiku, Engkaulah perisaiku. Yes. Saat badai hidup menerpaku, firman-Mu di dalamku. Tenanglah
your spirit fill this place, sweet spirit fill my heart. Let your presence fill this place as we worship you, as we worship you. Let your spirit fill this place, sweet spirit fill my heart. Let your presence fill this place as we worship you, as we worship you. Let your spirit fill this place, sweet spirit fill my heart. Let your presence fill this place as we worship you, as we worship you. I worship you, Jesus. I worship you, yes, with all of my heart and all of my soul. I love you, I love to worship you. I worship you, Jesus. I worship you with all of my heart and all of my soul. I love you, I love to worship you. I worship you, I worship Jesus. I worship you with all of my heart and all of my soul. I love you, I love to worship you with all of my heart, with all of my heart and all of my soul. I love you, I love to worship you with all of my heart, with all of my heart and all of my soul. I love you, I love to worship you. Yes, mari kita bangkit berdiri hari ini. Mari kita memuji-muji nama Tuhan. Dia sudah begitu baik dalam hidup kita. Yuk, mari bangkit berdiri dan melompat untuk Tuhan Allah kita. Come on. Yeah. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan
bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu lagi tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, amin. Ya gunung batu dan keselamatanku, hanya padamu hatiku percaya. Yes. Kaulah menara dan kota perlindungan. Lagi Tuhan, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, amin. Ya gunung batu dan keselamatanku, hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Apa Tuhan, ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu, haleluya. Kita sampai di puncak ibadah kita pagi ini. Tiba saatnya kita merendahkan diri kita. Kita melupakan segala apa yang kita pikir sudah kita ketahui. Melupakan segala apa yang kita pikir sudah kita pahami. Dan pagi hari ini kita merunduk. Kita merendahkan hati. Merendahkan diri di hadapan tahta Tuhan Allah kita. Kita mendengarkan pesannya. Kita ingin tahu apa yang ingin Dia sampaikan pagi ini. Kita ingin tahu apa isi hati Tuhan untuk kita pagi ini, yang akan kita jadikan rema dalam kehidupan kita di dalam seminggu ke depan. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku berdaya,
mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Amin. Semua dapat Kau lakukan. Yes. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Tak terbatas Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Yes. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan
dipersilakan untuk menyampaikan firman Tuhan. Amin. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, selamat pagi dan selamat beribadah. Apa kabar? Saya percaya sepanjang minggu ini tentu saudara semua sudah mengalami pemeliharaan Tuhan yang luar biasa, yang mengalami kebaikan Tuhan. Boleh katakan amin. Haleluya. Nah, seberapa daripada kita semua pada pagi ini yang antusias datang beribadah karena kita mau mencari Tuhan. Karena saya percaya ketika orang sungguh-sungguh mencari Tuhan, dia akan mendapatkannya. Haleluya. Dan pada pagi ini kita akan belajar satu kebenaran firman Tuhan, yaitu berjalan di dalam Kristus atau walk with Jesus. Haleluya. Nah, sebelum kita mendengarkan atau kita belajar satu kebenaran firman Tuhan, saya rindu untuk mengajak setiap saudara untuk kita boleh berdoa bersama-sama. Yang siap, katakan amin. Mari kita angkat kedua tangan. Bapa yang di surga, Tuhan Yesus, Kau melihat setiap tangan-tangan yang terangkat, baik di tempat ini maupun dimanapun mereka berada saat ini. Kiranya Tuhan Yesus Kau jamah, Kau lawat mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kau berikan mereka kekuatan, yang sakit Engkau sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang putus pengharapan, kiranya Tuhan Kau berikan pengharapan-pengharapan yang baru. Karena kami percaya di dalam Tuhan selalu ada pengharapan yang baru. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Kau bajak hati dan pikiran kami, boleh menjadi tanah yang subur, yang siap Kau taburkan benih firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua yang siap menerima kebenaran firman Tuhan, mari kita sama-sama katakan amin. Haleluya. Shalom. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, tema pada pagi ini adalah berjalan bersama dengan Tuhan. Seberapa jemaat yang terkasih di dalam Kristus, pagi hari ini kita mau belajar mendengar firman Tuhan, dan kita mau belajar bukan hanya menjadi pendengar firman Tuhan, tapi kita semua, saya doakan, boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Yang mau, boleh lambaikan tanganmu dan katakan amin. Haleluya. Berbicara tentang berjalan bersama dengan Tuhan, artinya kita mau hidup kita senantiasa dipimpin, dituntun di dalam firman Tuhan. Haleluya. Yang setuju katakan amin. Artinya hidup kami ini atau hidup saudara semua pada pagi ini, ketika saudara memutuskan hidup saudara mau berjalan bersama dengan Tuhan, berarti kita mau menerima firman Tuhan sebagai dasar satu-satunya di dalam hidup kita, yaitu kebenarannya yang memimpin dalam setiap langkah kita. Yang setuju katakan amin. Berarti kita dengan sadar, dengan kerendahan hati, kita mau belajar menjadi seorang murid, sehingga kita mau setiap langkah kita dituntun dan dipimpin oleh Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Di dalam Mazmur 25 ayat 5 dikatakan, bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu. Artinya kita mau berjalan dipimpin oleh Kristus melalui firman Tuhan. Haleluya, mengerti katakan amin. Dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku, Engkaulah yang ku nantikan sepanjang hari. Haleluya. Artinya kita semua pada pagi hari ini kita mau belajar bagaimana berjalan yang dipimpin oleh Tuhan. Bicara tentang belajar dipimpin oleh Tuhan berarti bicara tentang kehendak Tuhanlah yang terjadi dalam hidup saudara. Bukan kehendak kita yang terjadi, tapi kehendak Tuhanlah yang terjadi, sehingga genaplah rencana Tuhan dalam setiap hidup saudara. Haleluya, mengerti katakan amin. Haleluya. Seberapa daripada kita pada pagi hari ini mau hidup kita dipimpin dan berjalan bersama dengan Tuhan? Katakan amin. Haleluya.
Di dalam Lukas 24 ayat 13 sampai ayat yang ke-31 ada kisah yang menarik, yaitu dalam perikopnya ditulis adalah Yesus menampakkan diri di jalan Emmaus. Haleluya. Nah, suatu kali Alkitab mencatat di ayat yang ke-13 sampai 16, saya akan bacakan demikianlah firman Tuhan. Dan pagi ini kita akan belajar apa yang menjadi pesan firman Tuhan buat saudara pada pagi ini, sehingga kita semua boleh hidup yang selalu mengandalkan Tuhan. Haleluya. Yang selalu mau dipimpin oleh Tuhan. Di dalam ayat yang ke-13 dikatakan, pada hari itu juga 2 orang murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung yang bernama Emmaus, yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Ayat 14 katakan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ayat 15 dikatakan ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus mendekati mereka lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Haleluya. Ada hal yang luar biasa. Tuhan Yesus datang mendekati mereka dan berjalan bersama dengan mereka. Seberapa daripada kita pagi hari ini rindu Tuhan datang di dalam hidup saudara dan dia berjalan bersama dengan kita. Yang mau katakan amin. Haleluya. Saya doakan ketika saudara mengandalkan Tuhan, mengundang Yesus, mengundang Allah Roh Kudus masuk di dalam hati saudara, saya percaya Tuhan Yesus mengambil alih dalam hidup saudara. Dia memimpinmu, menuntunmu. Haleluya. Mau katakan amin. Nah, dalam ayat 16 dikatakan, tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal dia. Namun Alkitab mencatat, sayang sekali, ketika Yesus datang di dalam berjalan, bahkan Alkitab mencatat berjalan bersama dengan mereka, tetapi apa yang mereka rasakan? Mereka tidak mengenal bahwa Tuhan sedang berjalan bersama dengan mereka. Haleluya. Pada pagi hari ini, saya mau katakan demikianlah firman Tuhan. Poin yang pertama, kalau kita mau berjalan dengan Tuhan, yang pertama adalah kita harus mengenal Tuhan yang kita sembah, yaitu Yesus Kristus namanya. Yang mengerti, yang mau katakan amin. Berbicara tentang mengenal Tuhan, itu berbicara dalam satu arti yang sangat dalam. Bukan berarti berbicara ketika kita bicara, saya kenal, mungkin saya tahu, mungkin Presiden Amerika saat ini adalah Joe Biden. Tetapi belum tentu Joe Biden mengenal saya. Haleluya. Mengenal, kata mengenal dalam Alkitab ini adalah mengenal, artinya memahami, mengalami Tuhan di dalam hidup saudara. Artinya saudara mengalami bahwa Tuhan hidup di dalam hidup saudara, dan Tuhan mengambil alih dalam setiap aspek kehidupan saudara. Sehingga dalam setiap pimpinan langkah kita, kita selalu tanya Tuhan, mengandalkan Tuhan. Yang mau katakan amin. Artinya ketika kita mengalami satu pergumulan, kita berdoa pada Tuhan, kita minta dipimpin oleh Tuhan, dan kita mau melakukan apa yang Tuhan suruh. Yang berarti jalan kita berjalan bersama dengan Dia. Haleluya. Berbicara tentang mengalami Tuhan, mengenal Tuhan, adalah orang yang bergaul erat dengan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Visi gereja GBI River of Life tahun 2021, Tuhan memberikan satu visi, yaitu tahun integritas ilahi. Yang artinya setiap jemaat yang terkasih pada pagi hari ini, yaitu seluruh jemaat GBI River of Life maupun jemaat dimanapun yang terkasih dalam Kristus, dimanapun saudara berada yang bersama dengan kami beribadah pagi hari ini, yaitu dimana tahun ini kita mau bersama-sama membangun karakter ilahi ada di dalam kita. Haleluya. Artinya kita boleh serupa, segambar dengan Kristus. Artinya karakter kita boleh diubahkan, yang tidak berkenan diubahkan menjadi serupa segambar dengan Kristus,
Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus yang mau katakan amin. Haleluya. Mengalami Tuhan itu berbicara tentang ada satu perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Saya percaya ketika saudara mengalami Tuhan, itu pasti terjadi perubahan yang hidup di dalam hidup saudara. Di dalam Alkitab mencatat, Saulus dikenal sebagai orang yang suka menganiaya orang-orang Kristen. Tetapi ketika Saulus berjumpa secara pribadi dengan Tuhan, maka Saulus diubahkan oleh Tuhan menjadi seorang penyampai berita, penyampai tentang pesan firman Tuhan yang dipakai Tuhan dengan dahsyat. Bagaimana dengan saudara? Saya percaya ketika saudara mengenal Tuhan, artinya saudara membangun satu hubungan secara pribadi dengan Tuhan, saudara pasti mengalami Tuhan. Artinya saudara bukan saudara lagi yang hidup, tapi Kristus yang hidup di dalam saudara. Artinya segala sesuatu yang tidak berkenan pasti Tuhan ubahkan dalam hidup saudara. Artinya kita mau dengan kerendahan hati kita pagi ini kita mau belajar. Kalau sekiranya Tuhan tegur kita dalam satu hal mungkin ada yang tidak berkenan, kita mau tanggalkan diri kita. Kita mau ngambil apa yang menjadi karakter Kristus bila itu yang terjadi dalam hidup kita. Sehingga berbicara tentang mengalami Tuhan, itu berbicara tentang bukan kehendak kita lagi yang terjadi, tapi bicara ada satu kuasa yang lebih tinggi. Bicara tentang kehendak Tuhanlah yang terjadi dalam hidup saudara yang mau katakan amin. Bagaimana kita bisa berjalan di dalam Kristus kalau kita tidak mengalami Tuhan, mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Seperti dalam firman Tuhan dikatakan, 2 murid Tuhan Yesus pergi ke Emmaus. Padahal Alkitab mencatat bahwa Tuhan Yesus hadir berjalan bersama-sama dengan mereka, tapi mereka tidak mengenal Dia. Bagaimana saudara bisa dipimpin oleh Kristus kalau saudara tidak mengenal Tuhan dengan baik? Saudara tidak pernah membaca firman Tuhan. Saudara ketika melakukan segala sesuatu, saudara tidak pernah tanya Tuhan. Haleluya. Paulus berkata, dia mengenal Tuhan dengan samar-samar. Tapi dia percaya, waktu dia lebih dekat dengan Tuhan, dia akan mengerti, memahami Tuhan lebih lagi. Bagaimana dengan kita? Hari-hari ini poin yang pertama, untuk berjalan bersama dengan Kristus, mari kita membangun satu hubungan pribadi kita yang lebih lagi. Mungkin saudara bisa membaca firman Tuhan lebih lagi. Kau berdoa minta Roh Kudus pimpin, supaya kau mengerti, memahami apa yang Tuhan sampaikan di dalam hidup saudara. Mungkin pada pagi hari ini ketika engkau menerima firman Tuhan, kau minta Roh Kudus supaya kita diberikan pengertian, hikmat, supaya kita mengerti. Dan kita minta Roh Kudus memimpin kita, mengubahkan kita, sehingga kita boleh serupa segambar karakter kita, pemikiran kita, cara pandang kita sama seperti Kristus. Sehingga kita ketika berjalan dengan Kristus, kita boleh memahami apa yang menjadi rencana dan rancangan Tuhan dalam hidup saudara. Yang mau katakan amin. Haleluya. Katakan amin. Berjalan bersama dengan Tuhan bukan berarti tidak ada rintangan, tidak ada masalah. Tetapi ketika berjalan bersama dengan Tuhan, saya pastikan selalu ada pertolongan yang datang dari Tuhan buat setiap saudara dan saya. Haleluya. Dan ketika kita mau dipimpin hidup kita berjalan di dalam Tuhan, saya percaya setiap jalan kita, rencana yang kita jalan bersama dengan Tuhan bukan rencana kita yang ditaruh di depan, tapi rencana Tuhan yang ditaruh di depan di dalam hidup kita. Artinya kalau berjalan bersama-sama dengan Tuhan, artinya tidak ada yang mendahului. Artinya segala sesuatu dilakukan secara bersama-sama. Artinya dalam setiap langkah kita tanya Tuhan, dalam setiap langkah kita minta pimpinan Tuhan. Haleluya. Saya percaya rancangan Tuhan jauh melebihi dari rancangan kita. Dan saya percaya dalam firman Tuhan katakan setinggi langit dibandingkan bumi. Saya percaya ketika kita menaruh pengharapan kita, di situ selalu ada pengharapan di dalam Kristus yang mengerti. Katakan amin. Haleluya. Di dalam
ayat yang ke-17, saya bacakan sampai ayat yang ke-21. Saya akan teruskan firman Tuhan. Yesus berkata kepada mereka, apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Karena mereka tidak mengenal dia. Ketika Yesus bertanya, apa sih yang kamu bicarakan? Gitu. Karena mereka tidak mengerti rencana Allah. Maka berhenti mereka dengan muka muram. Mereka bakal marah ibaratnya. Ayat 18 dikatakan, seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini? Haleluya. Saya mau katakan, ketika kita berjalan dengan Kristus, kita mengandalkan Tuhan, kita membuka hati kita untuk terima Roh Kudus masuk, untuk terima Roh Kudus mengambil alih dalam setiap hidup kita. Saya katakan, tidak ada satu hal yang Tuhan tidak tahu. Haleluya. Sekarang yang kita mau adalah kita satukan bahwa kita harus mengerti dalam setiap rencana Tuhan pasti pegang kendali. Haleluya. Artinya tidak ada satu hal pun yang tidak dalam rencananya Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Nah, di ayat yang ke-18 kemudian dikatakan, di ayat yang ke-19 katakan, kata Tuhan kepada mereka, apakah itu? Jawab mereka, apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam kepala dan pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya. Ayat 21 dikatakan, padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Haleluya. Saya mau katakan, poin yang kedua pada pagi ini yang kita belajar, jangan pernah ragu dipimpin oleh Tuhan Yesus, karena dia punya rencana yang lebih indah daripada kita. Yang mengerti katakan amin. Haleluya. Kita mungkin tidak tahu apa yang sedang terjadi, tapi Tuhan tahu apa yang sedang kau alami. Dan ketika kita mengalami satu pergumulan, saya mau katakan, Tuhan Yesus pasti menolong saudara. Haleluya. Mungkin hari ini kau sedang berdoa, saya sedang putus pekerjaan, mungkin kau katakan, saya sedang mencari pekerjaan. Saya mau katakan, Tuhan Yesus dengar, dia akan menjawab saudara. Haleluya. Mungkin saudara di dalam keluarga sedang mungkin mengalami satu badai dalam keluarga. Mungkin banyak hal yang terjadi dalam keluargamu. Saya mau katakan, ketika engkau bawa keluargamu di hadapan Tuhan, Tuhan Yesus sanggup memberikan anggur yang baru di dalam keluargamu. Haleluya. Mungkin saudara sedang belajar, sedang mencari mungkin satu sekolah yang saudara akan pindah. Mungkin saudara kekurangan biaya dan lain sebagainya. Ketika engkau berdoa, saya mau bilang, berarti engkau sedang mengandalkan Tuhan. Kau berjalan bersama dengan dia. Saya percaya Tuhan pasti pimpin engkau. Tuhan pasti buka jalan. Tuhan pasti berikan yang terbaik dalam hidupmu. Dan bahkan saya percaya, apapun yang saudara alami hari-hari ini, mungkin saudara rasakan mungkin seperti yang kurang baik. Saya mau bilang, dalam itu pun Allah turut bekerja. Karena semua pada akhirnya mendatangkan kebaikan. Yang mengerti katakan amin. Haleluya. Oleh karena itu saya mau katakan poin yang kedua, jangan pernah kita ragu dipimpin oleh Tuhan. Di dalam Yeremia 29 ayat 11 dikatakan, sebab aku ini mengetahui rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu, yaitu kepada saudara semua yang pada pagi hari ini mengikuti ibadah bersama dengan kami, yaitu kepada kamu hari depan yang penuh harapan. Haleluya. Artinya di dalam Kristus selalu ada pengharapan. Haleluya. Yang mengerti katakan amin. Haleluya. Haleluya. Dalam Yesaya 55 ayat 8 dikatakan, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku, yaitu jalan Tuhan. Demikianlah firman Tuhan.
Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, demikianlah rancanganku dari rancanganmu. Artinya ketika kita berjalan bersama Tuhan, maka yang terjadi bukan rancangan kita lagi yang terjadi, tapi rancangan Tuhan yang dikenapi dalam hidup saudara. Haleluya. Berarti ada pengharapan, berarti ada kepastian di dalam Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Haleluya. Haleluya. Di dalam ayat yang ke-19 yang tadi saya bacakan, bahwa katanya kepada mereka, jawab mereka, apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa atas pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah, di depan seluruh bangsa kami. Haleluya. Dalam ayat ini berbicara tentang murid-murid Tuhan Yesus. Dia tidak mengenal Tuhan secara pribadi. Dia tidak mengalami Tuhan. Seringkali banyak anak-anak Tuhan ketika dia baca firman Tuhan, dia tahu tentang kebenaran firman Tuhan, tapi belum tentu dia mengalami Tuhan. Haleluya. Banyak anak-anak Tuhan melakukan pekerjaan Tuhan, tapi belum tentu hatinya melekat pada Tuhan. Yang Tuhan mau pada pagi ini adalah ketika kita memutuskan berjalan dengan Tuhan, artinya yang Tuhan mau hati kita melekat menjadi satu dengan Tuhan. Haleluya. Artinya tidak ada tawar-menawar. Ketika Tuhan suruh kita lakukan sesuatu, mungkin beda dengan apa yang menjadi kehendak kita, kemauan kita. Tetapi orang yang berjalan bersama dengan Tuhan, artinya orang yang mau berjalan dipimpin oleh Tuhan, dia selalu mengutamakan apa yang dikatakan oleh Tuhan, apa yang disuruh oleh Tuhan. Haleluya. Karena saya percaya rancangan Tuhan jauh melebihi apa yang kita pikirkan. Yang mengerti katakan amin. Oleh karena itu poin yang kedua saya sampaikan sekali lagi, jangan pernah ragu dipimpin oleh Tuhan. Haleluya. Mungkin saudara katakan, sepertinya kalau saya disuruh Tuhan untuk melakukan satu hal, sepertinya hal itu mungkin tidak membawa hal yang baik kelihatannya buat kita. Tapi saya mau bilang, Tuhan punya rencana yang indah di balik itu. Haleluya. Mungkin saudara melihat sesuatu yang mungkin tidak baik, tapi saya percaya rancangan Tuhan bukan kecelakaan. Rancangan Tuhan adalah memberikan masa depan yang penuh pengharapan buat saudara. Haleluya. Jangan pernah ragu. Haleluya. Ayat 20 dan 21 dikatakan bahwa tapi iman dan kepala pemimpin kami telah menyerahkan dia, dihukum mati dan menyalibkan dia. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah, yaitu Yesus Kristus, membebaskan bangsa Israel. Tapi sementara itu telah lewat 3 hari dan semuanya itu telah terjadi, yaitu Yesus sudah ditangkap dan mati di kayu salib. Mereka, padahal kami dahulu mengharapkan. Firman Tuhan katakan mereka mengharapkan. Apa yang menghalangi mereka, mereka ketika Yesus mendatangi mereka, berjalan bersama mereka, tapi mereka tidak tahu bahwa Tuhan hadir bersama mereka. Salah satu yang menghalangi mereka adalah kekecewaan. Haleluya. Keraguan dan patah semangat. Pagi hari ini saya mau sampaikan, ketika saudara putuskan untuk berjalan dengan Tuhan, firman Tuhan katakan orang yang suci hatinya yang akan melihat Tuhan. Artinya orang yang suci hatinya, dia akan melihat pekerjaan Tuhan, kemuliaan Tuhan, demi kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam hidup saudara. Oleh karena itu pagi hari ini, segala kekecewaan, sakit hati, akar pahit, mungkin ada orang yang melukai kita, ampuni dia. Ambil satu sikap komitmen pada pagi ini. Saya mau mengampuni dia. Saya mau tanggalkan itu. Saya mau mengikuti Tuhan. Saya mau mengikuti kebenaran firman Tuhan. Bila hati kita mau disucikan kembali oleh Tuhan. Mungkin saudara bilang, saya nggak mampu Tuhan. Seperti orang itu jahat banget buat saya. Tapi ketika engkau mengambil satu sikap, bukan urusanmu dengan orang itu, tapi urusanmu dengan Tuhan. Haleluya. Ketika engkau ambil satu komitmen, saya mau mengampuni orang itu. Bahkan firman Tuhan katakan, memberkati orang itu. Berarti engkau sudah mengambil satu keputusan. Saya mau dipimpin oleh Tuhan. Saya mau menggenapi apa yang menjadi rancangan Tuhan dalam hidup saya. Haleluya. Sehingga ketika hati kita dibersihkan, diberikan dalam Yehezkiel hati yang baru, hati yang taat, hati yang lembut, hati yang taat akan firman Tuhan, hati yang taat untuk melakukan firman Tuhan, maka saya percaya pimpinan Tuhan dan rencana Tuhan dalam hidupmu selalu
akan indah dan selalu memberikan masa depan yang penuh pengharapan. Yang mau katakan amin. Haleluya. Kemudian saya lanjutkan baca ayat 22. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami mengejutkan kami pagi-pagi buta. Mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi dia tidak mereka lihat. Lalu ia berkata pada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambatnya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Haleluya. Poin pada yang ketiga ini adalah untuk berjalan bersama dengan Tuhan. Jangan terlalu cepat menyimpulkan apa yang telah terjadi. Tapi pesan firman Tuhan adalah tetap percaya. Haleluya. Jangan terlalu cepat menyimpulkan. Bahkan dalam firman Tuhan ketika Tuhan Yesus dia mati di kayu salib, ketika murid-murid Tuhan Yesus melihat ya yang mereka percayakan, mereka harapkan telah mati. Tuhan punya rencana yang indah di balik itu semua, yaitu dia menggenapi rencana yang Bapa di surga, sehingga dia boleh mati di kayu salib menebus setiap kita yang berdosa, sehingga kita setiap yang berdosa boleh dilayakkan untuk memperoleh hidup yang kekal bersama dengan dia. Ada rencana yang dahsyat di balik itu semua. Haleluya. Oleh karena itu kita jangan cepat-cepat menyimpulkan apa yang terjadi, tetapi pesan firman Tuhan pagi ini, tetap percaya. Haleluya. Tetap percaya, artinya tetap percaya akan firman Tuhan, tetap percaya akan kuasa firman Tuhan, tetap percaya di balik itu janji firman Tuhan pasti digenapi dalam hidup saudara dan saya. Yang mau katakan amin. Haleluya. 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 Kemudian saya lanjutkan hal yang keempat, poin yang keempat di dalam ayat 27 sampai ayat yang ke-31. Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia di dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan kitab Nabi. Mereka mendekati kampung itu yang mereka tuju, lalu mereka berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari telah terbenam." Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti. Yesus mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka, mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Haleluya. Poin yang keempat, firman Tuhan pada pagi ini, teruslah melihat kebaikan Tuhan di dalam hidup saudara. Haleluya. Artinya, teruslah kita melihat apa yang Tuhan sudah kerjakan di dalam hidup saudara. Saudara dulu mungkin adalah orang-orang yang mungkin berdosa, tapi ketika dengan anugerah Tuhan engkau dipilih, engkau diselamatkan. Firman Tuhan katakan, bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Ketika hari ini, engkau pada pagi ini, kau bisa bersama-sama dengan kami beribadah pada hari ini, baik secara online, baik di tempat ini, di gereja, maupun di rumah masing-masing. Saya percaya engkau adalah orang-orang pilihan Tuhan, umat pilihan Tuhan, yang sudah Tuhan pilih. Bahkan firman Tuhan katakan, ia membentukmu, mengenalmu sejak engkau dalam kandungan. Mari kita pagi hari ini selalu melihat kebaikan yang Tuhan Yesus sudah kerjakan dalam hidup saudara. Haleluya. Ketika Yesus pada malam itu, ia mengambil roti, ia mengucap berkat, lalu mecahkannya, memberikan kepada mereka. Yesus melakukan hal yang sama yang pernah dia lakukan pada perjamuan malam terakhir sebelum Yesus ditangkap dan disalib mati. Tuhan Yesus melakukan hal demikian. Dan ketika Yesus melakukan hal yang sama kembali, Alkitab mencatat ketika itu terbukalah mata mereka, mereka mengenal dia. Ketika kita melihat kebaikan Tuhan,
dalam hidup kita, apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kita, mari kita selalu mengucap syukur, mengucap berkat seperti Tuhan mengucap syukur apa yang Tuhan sudah kerjakan. Maka kita akan mengenal Tuhan kita lebih lagi, dan kita akan mengandalkan Dia lebih lagi. Berjalan bersama dengan Tuhan adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Di dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke 2 Korintus 5 berbicara tentang ayat yang ke-7, dikatakan dalam bahasa Inggris, dikatakan for we walk by faith not by sight. Artinya kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan, artinya berjalan dengan iman, percaya, bukan dengan melihat. Kadang keadaan boleh sekeliling kita boleh tidak menjanjikan, tapi kita berjalan dengan Tuhan artinya tidak pernah ragu-ragu. Percayakan firman Tuhan, percayakan kuasa Tuhan, percayakan janji firman Tuhan pasti digenapi. Yang mau katakan amin. Alkitab mencatat Henok orang yang bergaul erat dengan Tuhan. Selama hidupnya 300 tahun dia bergaul dengan orang. Alkitab mencatat Henok berkenan kepada Tuhan. Oleh karena itu pada akhir hidup Henok terangkat di surga. Haleluya. Salah satu hal yang membuat Henok terangkat dari surga adalah karena iman, percaya kepada Tuhan, bergaul erat dengan Tuhan. Haleluya. Hari-hari ini mari kita membangun hati yang bergaul erat dengan Tuhan, hati yang melekat pada Tuhan, yaitu hati yang mau dipimpin, yang taat, yang lembut, mau dipimpin oleh Tuhan. Yang mau katakan amin. Haleluya. Ketika Yesus mengambil roti memecahkannya, itu juga Tuhan Yesus lakukan. Ketika Yesus memberi makan 5.000 orang. Ketika Tuhan Yesus tanya, apa yang kamu punya? Mereka jawab, ada 5 roti dan 2 ekor ikan. Maka Tuhan mengambil roti itu, menadai ke atas langit, mengucap syukur, kemudian memecahkannya dan membagikannya. Maka mujizat itu terjadi. Hal yang sama Tuhan lakukan. Ketika dia lakukan itu, murid-murid Tuhan Yesus melihat bahwa dia kenal Tuhan. Untuk kita selalu boleh mengenal Tuhan kembali, mari kita lihat kebaikan Tuhan, apa yang sudah saudara terima dalam hidup saudara. Jangan melihat apapun masalah yang saudara hadapi hari-hari ini, tapi lihatlah kita punya Tuhan yang dahsyat, kita punya Tuhan yang besar, yang melebihi segala masalah kita. Dan janji firman Tuhan tidak pernah gagal. Dia selalu memberikan kemenangan, yang berarti kemenangan demi kemenangan melalui tangan kanannya dengan gilang gemilang kepada orang-orang yang diurapi. Yang artinya dalam setiap pergumulan saudara, ketika saudara berjalan bersama dengan Tuhan, mengandalkan Tuhan, saudara, bukan berarti berjalan dengan Tuhan tidak ada masalah, tetapi selalu ada pertolongan dari Tuhan. Dan selalu kita keluar sebagai pemenang, karena kita hidup oleh iman, percaya kepada Tuhan. Haleluya. Pada pagi ini yang mengambil satu komitmen, saya mau berjalan dengan Tuhan. Lapaikan tanganmu, katakan amin. Taruh satu tangan di dada dan saya akan berdoa buat saudara. Mari kita angkat satu tangan, taruh di dada. Bapak, Engkau melihat tangan yang terangkat dan satu tangan taruh di dada. Mari kita ambil komitmen, saya mau berjalan bersama denganmu Tuhan. Saya mau mengenal Engkau lebih lagi. Saya mau ambil komitmen untuk selalu membangun kehidupan rohani di dalam Tuhan. Terima kasih Bapak, kiranya Engkau pimpin seluruh jemaat yang terkasih di dalam Kristus pada pagi ini. Seluruhnya Kau urapi, pimpin kami boleh berjalan seturut kebenaran firman Tuhan, dipimpin, dituntun oleh Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua pagi ini yang diberkati oleh firman Tuhan, mari kita sama-sama katakan amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus. Kita sudah memasuki awal bulan Juni di tahun 2021. Dan seperti biasa pada awal bulan ini kita akan mengadakan sakramen perjamuan kudus, di mana kita boleh memperingati kematian Tuhan Yesus di kayu salib yang menebus kita semua dari dosa kita dengan darahnya yang mahal, dengan nyawanya yang mahal, yaitu dia menembus setiap kita sehingga barang siapa yang percaya kepada dia beroleh keselamatan dan hidup yang kekal. Di dalam 1 Korintus 11 ayat 27 dikatakan, dan jadi barang siapa dengan cara tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Ayat 28, karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti
dan minum dari cawan itu. Sebelum kita mengambil roti maupun anggur yang sudah dipersiapkan, mungkin di rumah kita masing-masing, saya mengajak setiap saudara, boleh kita berdoa, sekiranya kita diingatkan sesuatu oleh Tuhan atas kesalahan, mungkin dosa yang baik yang tidak sengaja, kita boleh minta ampun kepada Tuhan, sehingga kita semua pada pagi hari ini boleh dilayakkan untuk menerima sakramen perjamuan kudus. Haleluya. Mari kita berdoa, kita angkat dua tangan. Bapa yang di surga, Tuhan Yesus, Tuhan, Kau sucikan, kuduskan kami, layakkan kami dengan kuasa darah Tuhan Yesus, sehingga kami boleh dilayakkan untuk menerima anggur dan roti sebagai darah yang melambangkan darah dan tubuh Kristus. Terima kasih Bapa, ampuni kami Bapa atas setiap dosa kami dan kesalahan kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua yang siap menerima sakramen perjamuan kudus pada pagi hari ini, mari kita sama-sama katakan amin. Haleluya. Sebab apa yang kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti. Mari kita angkat roti kita di tangan kita tinggi-tinggi, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita katakan amin. Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat cawan kita tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah anggur yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus, mari kita katakan amin dan mari kita minum. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Horata sandai karebe Bapa. Terima kasih. Saya akan berdoa untuk setiap saudara. Mari kita masih angkat dua tangan. Bapa, hamba-Mu berdoa buat setiap tangan-tangan yang terangkat dimanapun mereka berada saat ini. Kiranya Tuhan, Kau mengurapi setiap mereka penuh dengan roh Tuhan. Kau jamah mereka, Kau lawat Tuhan, Kau basuh mereka kembali dengan kuasa, dengan darah Tuhan Yesus, sehingga mereka semua boleh berjalan seturut dengan kebenaran firman Tuhan. Mereka yang bekerja, kiranya Tuhan, Kau memberkati setiap pekerjaan mereka, sehingga mereka senantiasa berhasil dan beruntung di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mereka yang sebagai seorang pria di dalam rumah tangga, mereka jadikan mereka iman di dalam keluarga mereka. Kau pakai mereka lebih lagi, boleh mendidik setiap anak-anak mereka menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Kalau mereka seorang ibu rumah tangga, jadikan mereka penolong yang sepadan. Demikian juga mereka boleh dipakai Tuhan sebagai pendoa-pendoa-Mu di atas keluarga-keluarga Tuhan, dan sebagai mendidik anak-anak senantiasa untuk takut akan Tuhan. Kalau mereka yang sedang belajar, kiranya Tuhan tambahkan mereka hikmat, sehingga mereka boleh menjadi anak-anak yang berprestasi, sehingga nama Tuhan ditinggikan, dipermuliakan dalam setiap hidup mereka. Diberkatilah mereka keluar masuk, diberkatilah mereka dalam setiap pekerjaan, diberkatilah setiap keluarga-keluarga yang ada, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Demikian juga yang sakit Engkau sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang di dalam pergumulan, kiranya Tuhan Yesus Kau sudah jawab setiap doa mereka. Yang letih lesu beban berat, Tuhan Yesus sudah angkat di dalam nama Tuhan Yesus.
Demikian Tuhan memberikan pengharapan masa depan yang penuh pengharapan, damai sejahtera dan sukacita Tuhan Yesus limpahkan dalam setiap hidup anak-anakmu, setiap jemaatmu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua yang diberkati oleh Tuhan, mari kita sama-sama katakan amin. Haleluya. Haleluya. Puji nama Tuhan. Kami percaya melalui kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh hamba-Nya boleh meneguhkan iman kita. Dan kami percaya setelah kita mendengarkan firman Tuhan, iman kita semakin diteguhkan, iman kita semakin dikuatkan untuk kita bisa berjalan bersama dengan Yesus hari demi hari, bahkan sampai kedatangannya ketika Yesus nanti menjemput kita di awan-awan yang permai. Kami mengucapkan terima kasih kepada hamba-Nya yang sudah memberitakan firman Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati senantiasa pekerjaan, keluarga, dan juga pelayanannya senantiasa dimanapun Tuhan pakai. Lebih heran lagi, kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara yang sudah mengikuti ibadah online ini dari awal, pertengahan, sampai selesai. Kami percaya tidak ada yang sia-sia di dalam persekutuan-persekutuan yang kita lakukan. Dan kami percaya ada berkat khusus yang Allah sudah siapkan bagi Bapak Ibu dimanapun Bapak Ibu berada. Selamat hari Minggu, selamat berjumpa di ibadah-ibadah berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum mengakhiri ibadah pada pagi hari ini, saya mengajak setiap saudara untuk boleh mengangkat kedua tangan untuk terima berkat dan pengurapan dari Tuhan. Seluruh jemaat yang terkasih di dalam Kristus dan seluruh jemaat GBI River of Life dan seluruh pelayan Tuhan yang mengikuti ibadah pada pagi hari ini, terimalah berkat, damai sejahtera, sukacita yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa yang di surga melalui persekutuan yang indah dengan Roh Kudus dan melalui anaknya yang tunggal Yesus Kristus menyertai saudara mulai hari ini sampai Maranatha, yaitu sampai kekal selama-lamanya. Yang percaya dan dengan iman sudah menerima berkat Tuhan, mari kita sama-sama katakan amin. Haleluya. Happy Sunday and God bless you all.